Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita bahas lagi tentang soalnya SNBT. Saatnya belajar SNBT dengan tema tes skolastik, yaitu penalaran umum part 3 SNBT 2026. Ingin informasi terbaru? Silakan di subscribe. Nomor 1. Indonesia dikenal memiliki banyak gunung berapi aktif. Sebagian besar gunung tersebut berada di Pulau Jawa. Gunung berapi di Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Kesimpulan adalah, apakah semua gunung berapi di Indonesia ada di Jawa? B. Hanya gunung berapi di Jawa yang menjadi wisata. C. Gunung berapi Indonesia banyak terdapat di Jawa dan menjadi daya tarik wisata. D. Tidak ada gunung berapi di luar Jawa. Dan E. Gunung berapi di luar Jawa tidak aktif. Kita jawab, gunung berapi Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Kemudian yang menjadi terakhir ini ya, gunung berapi di Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Nah, kemudian di sini adalah kita anggap ini ada lingkaran, yaitu Indonesia dikenal memiliki banyak gunung berapi aktif. Jadi di sini Indonesia yang memiliki banyak gunung berapi yang aktif yang digambarkan dalam lingkaran ini. Kemudian ada lagi satu ini. Ini adalah sebagian besar gunung tersebut berada di Pulau Jawa. Jadi sebagian itu ada bagian yang tidak masuk, ya berarti ada gunung berapi yang tidak masuk dalam Pulau Jawa. Nah, inilah yang di luar daripada lingkaran hijau. Pertemuan antara di luar lingkaran hijau ini adalah merupakan sebagian besar gunung tersebut berada di Pulau Jawa. Artinya apa? Sebagian lain lagi di luar Pulau Jawa. Jadi kalau kita iriskan, nah ini artinya bahwa sebagian besar gunung ini tadi yang berada di Pulau Jawa sebagian, berarti yang warna abu-abu ini adalah bukan di Pulau Jawa. Kemudian ada di sini mengatakan semua gunung berapi berada di Indonesia ada di Pulau Jawa. Jelas tidak ya, karena ini cuma dikatakan tadi sebagian besar gunung tersebut ada di Pulau Jawa, berarti sebagian lagi di luar Pulau Jawa. Berarti pernyataan ini adalah hal yang salah ya. Dan semua gunung berapi Indonesia hanya di Jawa, ada di Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lain-lain. Ya, jadi di setiap daerah mungkin ada gunung berapinya, bukan hanya di Jawa. Berarti jawaban A itu salah ya. Selanjutnya bagian B dikatakan bahwa hanya gunung berapi di Jawa yang menjadi wisata. Nah, tidak ada hal yang mengatakan seperti itu. Yang dikatakan bahwa gunung berapi Indonesia menjadi dari daya tarik wisatawan. Berarti kalau ada gunung berapi di Indonesia menjadi daya tarik wisatawan, meskipun itu gunung berapi bukan di Jawa, pasti tetap menjadi daya tarik wisatawan, karena di luar Jawa itu yang masih Indonesia itu tetap namanya Indonesia ya. Ya, berarti di sini adalah salah. Jadi ini tidak hanya gunung di Jawa yang menjadi wisata, bisa saja di daerah-daerah lain. Berarti ini salah ya. Kemudian yang bagian C, gunung berapi Indonesia banyak terdapat di Jawa. Nah, ini memenuhi Jawa dan menjadi daya tarik wisata. Jadi gunung berapi Indonesia menjadi daya tarik wisata. Kemudian sebagian gunung berapi di Pulau Jawa, berarti sebagian besar gunung berapi tersebut di Pulau Jawa dan juga menjadi daya tarik wisatawan. Berarti adalah hal yang benar. Jadi sampai di C kita bisa melanjutkan ke soal yang lain. Namun agar lebih mengetahui analisisnya, coba kita lihat bagian D. Tidak ada gunung berapi di luar Pulau Jawa. Nah, ini bertentangan dengan mengatakan sebagian besar gunung tersebut berada di Pulau Jawa. Berarti ada sebagian gunung berapi juga bukan di Pulau Jawa. Berarti ini hal yang salah ya, seperti tadi ya. Ada gunung berapi di luar aktif di luar Jawa. Kemudian bagian E, kenapa salah? Gunung berapi di luar Jawa tidak aktif. Nah, ini lebih salah lagi karena tidak ada keterangan yang mengatakan bahwa gunung berapi di luar Jawa tidak aktif. Nah, itu sudah salah besar. Jadi gunung berapi di luar Jawa juga bisa saja aktif, bisa juga tidak langsung dikatakan tidak aktif ya. Berarti kalau dikatakan tidak aktif berarti semuanya tidak aktif. Nah, kalau dikatakan ada yang aktif berarti ada yang aktif, bisa saja juga ada yang tidak aktif. Maka bagian E juga salah.
Nah, yang memenuhi itu adalah bagian C ya. Jawabannya adalah gunung berapi Indonesia banyak terdapat di Jawa. Sesuai dengan ini, sebagian bisa banyak ya, bisa 1, 2 dan seterusnya. Dan menjadi gaya tarik wisata ini didukung oleh gunung berapi Indonesia menjadi daya tarik wisatawan. Nah, itu yang menjadi rujah atau acuan sehingga kita memilih C sebagai jawaban yang benar. Kemudian nomor yang kedua, kue bolu buatan ibu dapat bertahan selama 4 hari di suhu ruangan. Jika kue tersebut disimpan selama 2 hari 6 jam, maka waktu bertahan yang tersisa adalah apakah 1 hari 12 jam, apakah B 1 hari 6 jam, apakah C 2 hari, apakah D 1 hari 18 jam, ataukah E 24 jam. Kita jawab. Kue bolu itu bertahan, jadi total waktu tahanannya adalah 4 hari. Berarti 4 dikali 24 jam itu sama dengan 96 jam. Berarti dia tahan 96 jam. Nah, kemudian kue tersebut sudah disimpan selama 2 hari 6 jam. Berarti waktu sudah disimpan 2 hari 6 jam. Artinya 2 kali 24 ditambah 6 atau sama dengan 48 tambah 6 jam itu sama dengan 54 jam. Nah, dari sini maka untuk mengatur ketahanannya berarti kita kurang waktunya ya. Saling kurang. Waktu ketahanan yang tersisa adalah 96 kurang 54 ya. Jadi yang sudah kepakai waktunya adalah 54 jam. Kemudian dia bisa bertahan sampai 96 jam. Berarti selisih waktunya adalah 42 jam. Berarti masih ada waktu 42 jam agar kue bolu tersebut bisa dimakan ya. Nah, kemudian 42 jam ini kita konversi dalam waktu 1 hari berapa jam lah. Ya, seperti itu. 42 jam itu sama dengan 24 jam karena kita ambil waktu 24 jam sebagai satu putaran penuh ya. Nah, berapa? 24 ditambah 18 itu sama dengan 42. Berarti di sini bisa ditulis 24 jam ditambah 18 jam atau bisa ditulis menjadi 1 hari ditambah 1 hari 18 jam. Nah, ini ada pada jawaban D ya. Jadi waktu ketahanan kue bolu yang tersisa adalah 1 hari 18 jam. Kemudian jawaban yang benar adalah D, 1 hari 18 jam. Selanjutnya adalah nomor yang ketiga. Semua murid harus mengikuti pelajaran matematika untuk mengembangkan pola pikir logis. Sekolah menyediakan kurikulum lengkap. Kesimpulannya adalah apakah A, semua pelajaran membantu pengembangan pola pikir? Apakah B, murid yang belajar matematika memiliki pola pikir logis? Apakah C, semua sekolah hanya menyediakan pelajaran matematika? Apakah D, kurikulum lengkap wajib diikuti semua murid? Ataukah E, pola pikir logis hanya muncul jika murid belajar matematika? Selanjutnya jawaban. Semua pelajaran membantu pengembangan pikir ya. B, murid belajar matematika memiliki pola pikir logis. C, semua sekolah hanya menyediakan pelajaran matematika. D, kurikulum lengkap wajib diikuti oleh semua murid. Dan E, pola pikir logis hanya muncul jika belajar matematika. Nah, dari sini kalau kita lihat langsung bisa kita jawab adalah karena dia belajar matematika maka dia mampu mengembangkan pola pikir. Jika bermanfaat mohon di-share ya. Itu yang menjadi kunci. Kalau kita lihat itu kuncinya adalah B ya. Murid belajar matematika memiliki pola pikir yang logis. Namun kita lihat saja, ini adalah bentuk silogisme ya. Premis jika P maka Q, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Nah, itu adalah silogisme. Nah, kalau premis 1 sama murid itu, maka dia belajar matematika. Kemudian premis kedua, yang belajar matematika itu berusaha untuk mengembangkan pola pikir logis. Nah, kemudian yang ketiga adalah sekolah menyediakan kurikulum lengkap, tapi ini tidak ada hubungannya dengan masalah apakah siswa itu belajar matematika atau tidak ada hubungan. Cuma menyatakan menyediakan kurikulum lengkap, selesai. Berarti itu tidak ada informasinya, itu tidak bertambahan, tidak mengandung hubungan logika dengan utama. Jadi antara premis 1 dan premis 2. Jadi kesimpulannya adalah semua murid akan mengembangkan pola pikir logisnya. Berarti semua murid itu dia belajar matematika dan akan mengembangkan pola pikir logisnya akibat dari belajar matematika. Selanjutnya adalah kita tadi saya bilang bahwa murid yang belajar matematika memiliki pola pikir yang logis. Jadi murid mau sama mau tidak, yang jelas murid yang belajar matematika pasti memiliki pikiran logis. Di sini P maka R ya.
Jadi kita bisa lihat P maka semua murid yang belajar matematika ini semua belajar matematika pasti memiliki pola pikir yang logis. Atau bisa dikatakan murid yang belajar. Jadi kalau tidak belajar ya tidak ya. Murid yang belajar, P maka Q, Q maka R, berarti murid yang belajar matematika itu adalah semua murid yang belajar matematika itu memiliki pikiran logis. Nah, ini berarti yang salah. Yang kedua benar ya. Di sini salah, ini juga salah, dan ini juga salah. Sebenarnya bisa kita lanjut di sini semua pelajaran bantu penggabung pola pikir itu salah ya. Karena di sini yang ditegaskan yang ada pada data. Jadi kita berbicara data ya. Jadi data itu yang mengatakan yang belajar matematika itu bisa mengembangkan pola pikir logis. Kemudian itu sudah diwakili di bagian B ya, murid atau semua murid yang belajar matematika memiliki pola pikir logis. Nah, bagian C kenapa salah? Jadi kita lihat logikanya kenapa salah bagian C, D, E. Meskipun dalam ujian nanti sudah ada yang benar, langsung tinggalkan soalnya, cari soal yang lain. Nah, coba kita menganalisis lagi kenapa ini salah. Semua sekolah hanya menyediakan pelajaran matematika. Nah, tidak ada juga keterangan mengatakan bahwa semua sekolah hanya menyediakan pelajaran matematika, tidak ada. Cuma dikatakan kalau ada matematika dan mengikuti ujian maka lolos dan maka biasa bukan ujian belajar matematika maka dia bisa mengembangkan pola pikir logisnya atau memiliki pola pikir yang logis. Nah, di situ. Nah, kemudian yang tadi ini kurikulum lengkap wajib diikuti oleh semua murid, tidak juga ya. Kan di situ juga tidak kata wajib, tidak ada ya. Wajib diikuti tidak ada. Kemudian pola pikir logis hanya muncul jika murid belajar matematika. Nah, juga ini tidak bisa dipastikan, bisa saja pola pikirnya muncul yang logis dengan tidak belajar matematika. Tapi yang jelas semua siswa yang belajar matematika pasti pola pikirnya logis. Nah, begitu maksudnya. Sehingga jawaban cocok adalah yang benar, murid yang belajar matematika memiliki pola pikir yang logis. Kemudian nomor yang keempat, 5 orang bernama Fiona, Hadi, Indra, dan Joko sedang mengantri tiket. Fiona berada sebelum Hadi, tapi setelah Indra. Joko berada setelah Gita dan sebelum Fiona. Gita selalu berada di depan Indra. Siapa yang mengambil posisi pertama? Apakah A, Fiona, B, Gita, C, Hadi, D, Indra, atau E, Joko? Nah, di sini ada lagi soalnya. Berdasarkan soal nomor 1, siapa yang berada di posisi ketiga jika Indra berada di depan Joko? Apakah Fiona, apakah Gita, Hadi, Indra, ataukah Joko sendiri? Kemudian jika Fiona pergi meninggalkan antrian, siapa yang pindah ke posisi ketiga di mana Joko berada di depan Indra? Nah, jadi ceritanya ini kalau Joko berada di depan Indra ya itu yang berlaku. Ya sebenarnya ini masih ada bukan kerancuan karena belum ada ditentukan tadi soalnya waktu yang pertama ya. Nah, kalau ini sudah ditentukan sehingga mudah kita jawab dengan keterangan-keterangan yang ada. Ini. Kemudian yang ketiga ini jika Fiona meninggalkan antrian, siapa yang memilih posisi ketiga di mana Joko berada di depan Indra? Apakah kita, Hadi, Indra, Joko, ataukah Fiona? Lalu untuk lebih baiknya kita langsung saja membahas jawabannya. Yang pertama adalah kita ambil dulu informasinya ya, seperti kemarin di penerimaan pegawai negeri sipil atau penerimaan SMPT. Jadi kita harus memaparkan informasi yang memang harus kita ketahui. 5 orang bernama Fiona, Gita, Hadi, Indra, dan Joko. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sedang mengantri tiket. Fiona berada sebelum Hadi dan sampai setelah Indra. Joko berada setelah Gita sebelum Fiona, dan Gita selalu berada di depan Indra. Yang pertama adalah Fiona yang berada sebelum Hadi dan tapi setelah Indra, berarti Indra di depan Fiona kemudian Hadi. Selanjutnya yang kedua adalah Joko berada di setelah Gita dan sebelum Fiona, berarti Joko setelah Gita, terakhir Fiona sebelum Fiona. Setelah Gita sebelum Fiona, berarti kemudian dikatakan Gita selalu berada di depan Indra, berarti Gita itu selalu di depan Indra. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Gita, kalau kita susun Gita, Joko, Indra, Fiona, dan Hadi, karena antara Indra dengan Joko tidak ada syaratnya ya.
Tidak ada, cuma dikatakan sini Fiona berada di sebelum Hadi, tapi setelah Indra. Itu saja yang menjadi acuan. Yang ada acuan lainnya itu adalah Gita, Indra. Gita itu selalu depan Indra. Kemudian kita lihat lagi formasi yang lain. Tetap Gita yang pertama kalau saya depan Indra ya. Nah, jadi Gita di sini, kemudian Indra. Nah, tadi kan Gita, Joko, Indra, Fiona, Hadi. Kemudian di sini Gita, Indra, Joko, Fiona, Hadi. Maka kita lihat pertanyaan pertama, siapa yang berada di posisi pertama? Jelas dong ya, Gita ya. Jelas Gita. Jawabannya adalah B, Gita. Kemudian berada soal nomor 1, siapa yang berdasarkan soal nomor 1 yang ini, siapa yang berada di posisi ketiga jika Indra berada di depan Joko? Jika Indra berada di posisi Joko, jelas di sini ya, posisi ketiga adalah Joko ya, Joko. Selanjutnya, jika Fiona pergi meninggalkan antrian, siapa yang pindah ke posisi ketiga? Di mana Joko berada di depan Indra, berarti di depan Indra. Manakah yang berada posisi ketiga? Joko di depan Indra. Jadi si jawabannya adalah C, Indra. Dia di sini posisi ketiga. Jadi kalau kita menggambarkan semua ini kemudian kita susun, dengan mudah bisa kita jawab ya. Suka dengan videonya? Like dong. Selanjutnya nomor yang kelima atau nomor terakhir. Sebuah toko menjual 80 gelas dan 40 piring seharga 1 juta. Ketika pelanggan lain membeli 50 gelas dan 60 piring, dia membayar 900.000. Berapakah harga yang harus dibayar ketika membeli 100 gelas dan 100 piring? Apakah A 1.520.000, 20 rupiah? Apakah B 1.642.900 rupiah? Kemudian C 1.770.100 rupiah. Kemudian D 1.803.120. Dan bahagian E menjadi 1.911,70 rupiah. Kemudian kita jawab. Yang pertama, misal X-nya itu adalah harga gelas, kemudian Y adalah harga piring. Nah, di soalnya itu dikatakan bahwa 80 buah gelas terbeli dan 40 piring terbeli, itu harganya adalah 1 juta. Kemudian kita bisa ini, yang kedua adalah kemudian dia membeli lagi 50 buah gelas dan 60 buah piring, harganya adalah 900.000. Selanjutnya kita lihat bahwa 80 tambah 40 Y sama dengan 1 juta ini kita bisa bagi 20 ya. 80 kita bagi 20 hasilnya 4, ini juga 40 bagi 20 itu hasilnya 2, dan 1 juta dibagi 20 hasilnya 50.000. Kemudian di bawahnya kita bagi dengan 10, jadi 5X tambah 6Y sama dengan 90.000. Selanjutnya kita kali ya, ini kan menyelesaikan dua buah persamaan linear dengan metode eliminasi ya. Jadi kita cari variabel yang bisa kita jadikan 0, sehingga tinggal satu variabel yang bisa kita cari nilainya. Nah, kalau kita misalnya Y kita mau hilangkan, berarti kita bisa jadikan begini, yang di atas dikali 6, yang di bawah juga dikali 2. Kalau dikali 6 berarti hasilnya adalah 24 ya, 6 kali 4 24 X tambah 6 kali 2 12 Y, kemudian 6 kali 50.000 adalah 300.000. Yang di bawah kita kali dengan 2 ya. Berarti 5 kali 2 10 X ditambah 2 kali 6 adalah 12 Y, dan 2 kali 90 adalah 180.000. Kemudian kita kurangkan sehingga variabelnya hilang. Yang tersisa adalah 14X sama dengan 120.000. Nah, berarti X nya itu adalah 120.000 dibagi 14, hasilnya adalah 8.571,43, yang kita bisa bulatkan menjadi 8.571. Karena 43 tidak bisa dibulatkan ke atas, maka kita buang ya. Jadi itu aturan dalam pembulatan angka. Berarti kita dapatkan X-nya 8.571. Selanjutnya kita substitusikan X-nya ke salah satu persamaan ya. Ambil saja persamaan pertama ini, 4X tambah 2Y. Berarti 4 dikali 8.571 ditambah 2Y sama dengan 50.000. Jadi 4 kali 8.571 itu sama dengan 34.248 ditambah 2Y sama dengan 50.000. Atau 2Y
sama dengan 50.000 kurang 34.248. Hasilnya adalah 2Y sama dengan 15.716. Atau Y-nya itu sama dengan 15.716 dibagi 2, hasilnya adalah 7.858. Jadi nilai X dan Y-nya sudah kita dapatkan, atau harga untuk gelasnya dan harga untuk piringnya sudah kita dapatkan. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, yang ditanyakan itu adalah 100 gelas dan 100 piring, berapa harganya? Ya, kita masukkan saja. Harga untuk 100 gelas dan 100 piring itu adalah 100 dikali X ditambah 100 kali Y, atau menjadi 100 dikali 8.571 ditambah 100 kali 7.858. Hasilnya adalah 857.100 rupiah ditambah 785.800 rupiah, itu sama dengan 1.642.900. Jadi itu jatuh pada pilihan B ya, 1.642.900. Gagal itu nggak apa-apa, yang tidak boleh itu menyerah. Nah, ini setelah gagal dari TKA, kita bisa ngebut di SNBT 2026. Semoga bisa lulus Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.